Bisnis internasional mencakup segala aktivitas ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih, seperti perdagangan barang, investasi asing langsung atau FDI, transfer teknologi, dan kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, perusahaan harus mengelola berbagai faktor, termasuk perbedaan hukum, peraturan ekonomi, dan tentu saja budaya. Yang kedua ada pengertian dari budaya. Budaya ini juga mencakup segala sesuatu yang dipelajari oleh anggota masyarakat, termasuk bahasa, nilai-nilai, norma, adat istiadat, serta pola pikir dan kebiasaannya berkembang dalam kehidupan sosial. Dalam bisnis, budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, dan pola pengambilan keputusan. Nah, kenapa sih kita harus memahami budaya dalam bisnis internasional itu? Karena tanpa memahami perbedaan budaya, perusahaan bisa menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, ada kesalahan dalam cara berkomunikasi, pemahaman yang salah terhadap kebiasaan atau tradisi lokal, atau bahkan ketidakcocokan dalam strategi pemasaran. Dalam bisnis internasional, kepekaan terhadap budaya lokal sangatlah penting untuk membantu hubungan yang saling menguntungkan. Begitu. Ada 3 pengaruh budaya terhadap keputusan bisnis. Yang pertama ada pengaruh terhadap keputusan manajerial. Keputusan strategis dalam perusahaan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh manajer atau eksekutif. Misalnya, di negara-negara dengan power assistance tinggi seperti Indonesia atau India, keputusan seringkali lebih bersifat top-down, di mana manajer ini yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki wewenang yang lebih besar. Sebaliknya, di negara-negara dengan power distance rendah seperti Swedia atau Australia, keputusan lebih sering melibatkan diskusi terbuka dan pengambilan suara dari berbagai pihak dalam organisasi. Yang kedua, ada pengaruh terhadap negosiasi. Budaya juga mempengaruhi cara orang bernegosiasi di negara-negara barat. Misalnya negosiasi bisnis seringkali lebih langsung, terbuka, dan berbasis pada kontrak tertulis. Namun, di banyak negara timur seperti Jepang ataupun Cina, negosiasi lebih menekankan pada membangun hubungan pribadi terlebih dahulu sebelum beralih ke kesepakatan formal. Di negara-negara ini, negosiasi bisa memakan waktu lebih lama karena pentingnya membangun kepercayaan. Dan yang terakhir ada pengaruh terhadap hubungan bisnis. Dalam budaya yang sangat mengutamakan hubungan pribadi seperti di Jepang atau di Timur Tengah, perusahaan harus menjaga komunikasi dan hubungannya baik dengan mitra bisnis mereka secara terus-menerus. Membangun hubungan jangka panjang yang kuat lebih penting daripada mencari keuntungan yang cepat. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih memiliki atau mengutamakan hasil jangka pendek, seperti di banyak negara barat, hubungan mungkin lebih transaksional dan berfokus pada hasil yang lebih cepat. Next, ada 5 dimensi menurut Hofstede. Dimensi Hofstede adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh George Hofstede untuk memahami perbedaan budaya antar negara. Hofstede mengidentifikasi 5 dimensi utama yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan budaya di berbagai negara. Yang pertama ada power distance, jarak kekuasaan, mengukur sejauh mana anggota masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan dan perbedaan status dalam organisasi. Negara dengan power distance yang tinggi, misalnya Indonesia, Malaysia, menerima ketidaksertaan dalam distribusi kekuasaan di dalam organisasi. Sedangkan negara dengan power distance yang rendah, misalnya di Swedia dan Belanda, lebih mengutamakan kesetaraan dalam struktur organisasi. Yang kedua ada individualisme dan
Kolektivisme. Individualisme mengacu pada pentingnya kebebasan individu dan pencapaian pribadi yang lebih dominan di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris. Sebaliknya, jika kolektivisme menekankan kepentingan kelompok di atas individu seperti di banyak negara Asia, termasuk Jepang dan Cina, di mana hubungan keluarga atau sekelompok lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada penghindaran ketidakpastian. Negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, misalnya di Yunani dan di Jepang, lebih cenderung menghindari ketidakpastian melalui aturan yang ketat dan perencanaan yang mendetail. Di negara dengan tingkat penghindaran ketidakpuasan rendah, misalnya di Inggris dan di Amerika Serikat, orang lebih terbuka terhadap risiko dan perubahan, dan lebih toleran terhadap ketidakpastian. Yang keempat ada masculinity dan femininity. Dimensi ini melihat apakah budaya lebih menekankan pada nilai maskulin, kompetisi pencapaian, keberhasilan, atau feminim, kerjasama, kualitas hidup, keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Negara-negara seperti di Jepang atau di Italia lebih maskulin, sedangkan negara-negara di Norwegia atau Swedia lebih feminim, di mana perhatian lebih pada kesejahteraan sosial dan kerja tim. Yang terakhir ada long term dan short term orientation. Negara dengan orientasi jangka panjang seperti di Cina, Jepang lebih fokus pada perencanaan masa depan, kesabaran dalam meraih tujuan dan menghargai nilai-nilai tradisional. Negara dengan orientasi jangka pendek seperti di Amerika Serikat dan Kanada lebih menekankan pada hasil yang lebih cepat, pencapaian jangka pendek dan perubahan yang cepat. Perbedaan budaya dalam praktis bisnis. Ada negosiasi. Di Jepang, negosiasi ini tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga pada membangun hubungan pribadi. Proses ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama, dikarenakan pentingnya kepercayaan dan keharmonisan. Sebaliknya, jika di Amerika Serikat, negosiasi lebih langsung dan berbasis pada kesepakatan yang jelas. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, negosiasi bisa sangat formal dan berbasis pada fakta. Yang kedua ada pemberian hadiah. Di banyak negara Asia, memberikan hadiah adalah bagian dari budaya bisnis untuk menunjukkan rasa hormat dan memperkuat hubungan bisnis. Di Cina misalnya, pemberian hadiah juga seringkali mengandung makna simbolik dan bisa menjadi bagian penting dalam proses negosiasi. Namun, di negara-negara barat seperti Amerika Serikat atau Inggris, pemberian hadiah ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan dan bahkan dianggap sebagai bentuk suap. Yang ketiga ada gaya komunikasi. Di negara-negara dengan budaya komunikasi tidak langsung seperti Jepang atau India, orang lebih cenderung menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan hati-hati dalam berbicara untuk menghindari konflik atau rasa malu. Di sisi lain, di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, komunikasi lebih langsung dan terbuka. Kejelasan dan kejujuran sangat dihargai. Selanjutnya ada strategi mengelola perbedaan budaya. Untuk menghadapi tantangan yang muncul dari perbedaan budaya, perusahaan bisa menggunakan beberapa strategi seperti berikut ini. Yang pertama ada pelatihan lintas budaya. Memberikan pelatihan budaya bagi karyawan dan manajer sangatlah penting. Pelatihan ini bisa mencakup pemahaman tentang norma-norma sosial, perilaku yang diharapkan, dan cara berkomunikasi dalam budaya tertentu. Pelatihan lintas budaya dapat mengurangi resiko konflik dan meningkatkan efektivitas dalam bernegosiasi. Yang kedua ada penyesuaian komunikasi. Dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda, penting untuk menyesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan budaya setempat. Misalnya, di Jepang berbicara dengan cara
yang lebih formal dan menggunakan bahasa tubuh yang sopan, dapat menunjukkan rasa hormat. Sedangkan jika di Amerika Serikat, komunikasi langsung lebih diterima. Selanjutnya ada pembangunan hubungan jangka panjang. Di banyak budaya, terutama di Asia dan Timur Tengah, hubungan jangka panjang lebih dihargai daripada transaksi sekali jadi. Oleh karena itu, penting untuk berinvestasi dalam membangun hubungan pribadi yang kuat. Mengunjungi mitra bisnis, berbicara tentang kehidupan pribadi, dan menjaga komunikasi terbuka adalah hal-hal yang dapat memperkuat hubungan. Tantangan dan peluang. Tantangan ada kesalahpahaman budaya. Tanpa pemahaman yang mendalam perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman yang merusak hubungan bisnis. Contohnya, cara berpakaian atau waktu untuk membuat janji bisa sangat berbeda, yang dapat menyebabkan perasaan tidak dihargai atau tidak profesional. Ketidakmampuan beradaptasi. Perusahaan yang gagal beradaptasi dengan budaya lokal bisa kehilangan peluang. Mereka mungkin tidak dapat menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar lokal, atau mengabaikan norma sosial yang penting. Adapun peluangnya, memperluas pasar. Memahami budaya lokal dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar global. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan agar lebih diterima oleh pasar tersebut. Adapun juga inovasi, perbedaan budaya bisa menjadi sumber inovasi. Ide-ide baru bisa muncul ketika perusahaan memanfaatkan perspektif yang berbeda dalam pengembangan produk atau layanan. Ada membangun reputasi global. Perusahaan yang menunjukkan kepekaan terhadap budaya lokal dapat membangun reputasi positif di pasar internasional. Ini bisa memperkuat posisi mereka di pasar global dan meningkatkan loyalitas pelanggan.